Kendatipun kita telah memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita pun juga pada malam Ahad ini menghadiri undangan takziah. Undangan takziah dari mulai malam pertama sampai malam 2, terutama saya pribadi tidak dapat hadir. Saya Abi Hilman baru kembali tadi malam sebetulnya dari Jakarta, hanya karena tadi ada acara juga seharian. Nah, sehingga baru tiba di rumah ya, di Sematang Porang ini tadi sore, maghrib lah tepatnya itu. Jadi Afwan mungkin agak sedikit, mungkin nampak kelihatan lelahnya ya. Namun sekali lagi mohon maaf karena baru bisa hadir pada malam yang sekarang, dan ternyata dimandat oleh sahibul hajat, sahibul musibah atau ahli musibah untuk menyampaikan tausiah yang sejatinya tadi ingin didokumentasi, cuma karena satu dan lain hal. Jadi mudah-mudahan dengan yang seperti ini pun, yang penting tausiah tetap terselenggara dengan sebaik-baiknya. Inilah saya yang mohon maaf dan juga sekaligus mohon doanya, karena kemarin sehingga sekarang baru pulang dari Jakarta ini menghadiri undangan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk mengikuti dai standarisasi MUI Pusat. Jadi sekarang ini memang lagi digalakkan betul-betul ini tentang bagaimana dai yang sebetulnya kompeten di bidangnya. Salah satu fungsi dai adalah dengan mengadakan atau menyelenggarakan tugas taklim seperti sekarang ini. Seperti sekarang kita menghadiri suatu musibah, dan sebagai seorang dai kita harus bisa untuk menjadi penerang bagi keluarga yang terkena musibah tersebut. Perlu kita ingat, dan pasti sudah pada ingat, hanya perlu kita ingatkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an dengan ayatnya, diantaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Siapapun itu, pejabatkah atau rakyatkah, semuanya akan mengalami yang namanya mati. Hanya kalau yang namanya mati itu bagi orang Islam, kita kaum muslimin, adalah bukan sebenarnya kematian. Mati bukan kembali menjadi tanah. Seperti halnya orang-orang kafir pernah di akhirat nanti menyatakan, ya laitani kuntu turaba. Kalau sudah pada kenyataannya saya menjadi orang yang celaka, ada alangkah lebih baiknya kalau saya ini menjadi tanah saja. Ternyata orang Islam tidak demikian. Bahkan setiap orang pun tidak demikian. Setiap orang yang wafat, maka jasad boleh hancur di kandung tanah, namun ruhnya akan tetap senantiasa hidup kembali abadi. Permasalahannya adalah yang kita sangat harus renungkan, apakah akan menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi, ataukah sengsara abadi setelah kematian ini. Seperti halnya yang telah terjadi kepada ibunda atau nenek kita bersama saat ini yang telah wafat, yaitu Ibu Jumisah binti Sanab. Allah yarham, semoga Allah merahmatinya rahmatullah wasi'ah. Amin amin amin. amin. Insyaallah aminnya juga kembali kepada kita semua ya. Yang mudah-mudahan kita pun akan mendapatkan rahmat Allah yang luas nanti, dari mulai fid dunya wal akhirah. Khususnya untuk beliau ini, insyaallah beliau sudah tenang posisinya. Beliau sudah menghadapi satu kenikmatan, yakni kenikmatan yang hakiki. Dan beliau juga insyaallah adalah orang muslimah, seorang muslimah dan solihah yang insyaallah akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Pada sejatinya, ketika beliau wafat ini, beliau tidak wafat sebetulnya. Namun Allah menghidupkan kembali di alamnya, itu alam barzakh atau alam kubur. Dan di alam kubur inilah beliau mendapatkan segala macam apa yang diusahakan selama hidupnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Amal yang
sekecil apapun, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang yang namanya kematian ini, sejatinya kematian ini bukan milik orang tua saja, tapi dari mulai dalam kandungan, anak-anak, ya, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan tua, itu semua memiliki dekat dengan yang namanya kematian, memiliki kesempatan dekat untuk mengalami yang namanya mati. Sebab malakul maut yang kita kenal dengan malaikat Israel itu diperintahkan oleh Allah untuk minimal ya 60 kali menengoki kita selama seharian. 60 kali nengok kita selama seharian. Berarti kematian ini sangat-sangat dekat. Hanya seringkali kita tidak sadar dengan yang namanya kematian ini. Kita mungkin hanya sadarnya nanti kalau roh sudah di kerongkongan, nah baru kita sadar, aduh dunia ini ternyata cuma sekejap ya, saya cuma sebentar, menyesal saya tidak ini, menyesal saya tidak itu. Dan ini dicontohkan dalam ayat Al-Quran. Biasanya seringkali perintah untuk mengingat mati ini bergandengan dengan perintah sedekah. Orang kalau sudah mau meninggal itu yang diingat biasanya kembali kepada berbuat kebaikan, diantaranya sedekah yang paling besar. Apalagi dulu pernah diriwayatkan bahwa ada asbabun nuzul surah Al-Munafiqun ya. Itu diantaranya di sana diterangkan bahwa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Ya Tuhan, dan infakkanlah rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang yang namanya kematian. Jangan sampai ketika kita sudah berdiri di tepi jurang api neraka, naudzubillah min dzalik wal a'yadu billah, itu kita baru berteriak-teriak kepada Allah, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Tuhanku, coba tolonglah ya Allah, berilah saya kesempatan hidup di dunia ini sebentar saja ya Allah, walaupun sedetik. Saya akan berbuat amal soleh, saya akan bersedekah, saya infak. Dalam hadis Nabi dinyatakan infak itu walau kana bisyikit tamrah, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Infak itu akan menolong kita dikala prosesi ajal, dikala kita itu mungkin menghadapi azab neraka, itu akan diselamatkan dengan infak kita yang walaupun kecil. Jangankan infak, amal-amalan yang lain pun juga, kalau kita mengingat amalan kita di dunia dan kemudian kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan sangat menyesal. Aduh, kenapa saya amalnya cuma segini ya? Kenapa saya kok cuma segini amalnya? Kok saya beribadah kok cuma segini? Kok asal-asalan saja gitu ibadah saya? Kok saya malah tahajudnya kok cuma sekedar 2 rakaat saja, sekedar daripada tidak sholat sama sekali? Kok kenapa saya sholatnya tidak mau berjamaah di musola atau di masjid? Kenapa kok saya hanya puas sholat di rumah misalnya? Kenapa kok saya misalnya kasih ke fakir miskin atau mendukung perjuangan dakwahku cuma segini? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti jangan sampai ada penyesalan dan penyesalan yang kita dapati. Maka adanya kematian ini, adanya peristiwa wafat di malam ketiga ini, saya mengamanahkan kepada kita semua, ayo kita sama-sama menjadi orang-orang yang cerdas. Dan orang-orang Islam itu yang cerdas menurut konsep Allah dan Rasulnya adalah ketika mengingat kematian. Jangan sampai terlambat kita ingat terus kematian ini. Dan mengingat kematian ya, bukan malah menjadikan kita ini loyo. Usaha sekedarnya nanti juga bakal mati. Memang betul bakal mati. Biar aja lah mengumpulkan rezeki, yang penting cukup buat makan aja. Ya, nanti juga bakalan mati. Sepintas seperti betul ungkapan seperti itu, sepintas ya. Tapi mohon maaf, kalau kita hanya mengumpulkan harta misalnya ya, semata-mata niatnya hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan sendiri gitu ya, mana kesempatan kita untuk infak sedekah? Mana kesempatan kita untuk melaksanakan amal-amal yang lebih baik? Karena pada kenyataannya untuk mengamalkan atau menjalankan Islam ini, baik infak sedekah dan sebagainya, jangankan infak sedekah, pakaian sholat saja kan juga
harus dengan uang. Bahkan berangkat ke tanah suci Mekah pun juga menunaikan umrah dan haji itu juga harus pakai rezeki, harus pakai uang. Pada kenyataannya secara akal sehat seperti itulah intinya. Nah, makanya dengan mengingat kematian ini bukan malah kita menjadi patah semangat untuk bukan mencari ya, mungkin bahasanya sekedar untuk memfasilitasi ibadah kita dalam menunggangi dunia ini. Nah, ini gitulah ya, memfasilitasi ibadah kita dalam mengendarai dunia gitu. Jadi jangan sampai kita ini diperbudak dunia. Seringkali orang ini lupa akan kematiannya, padahal itu yang wajib harus diingat. Coba kerja pagi, berangkat pagi buta, pulang-pulang malam buta. Seringkali sholat terlewat gitu kan. Kita istighfari diri lemah ini, coba bagaimana istighfar lah, mohon ampun pada Allah. Kok sampai kita ini kok melenakan waktu betul-betul, sampai kita terbentur misalnya menjadi orang yang disukseskan oleh Allah dari segi hal dunia, tapi makin suksesnya kita dalam hal dunia, kok makin bakhil kita dalam berinfak sedekah, makin bakhil kita dalam melaksanakan berbagai macam amal saleh. Karena kita merasa apa? Uang ini saya dapat hasil capek, peras keringat, banting tulang, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, pergi pagi buta, pulang malam buta dan segala macamnya. Capek bukan main, sehingga kok enak bener gitu. Saya yang mencari uang, kok orang yang menikmatinya misalnya. Ya. Nah di sini kita jangan sampai terlena dengan hal-hal seperti itu. Ingat, dunia ini akan kita tinggalkan, tapi kita harus berpikir bagaimana caranya dunia ini bisa kita bawa mati. Dunia kita bawa mati, bukan konsepnya seperti orang luar Islam misalnya sampai kuburannya dibesar-besarkan. Perginya saja diberangkatkan ke kuburannya saja pakai jas, mobil dibawa, kalau perlu motor dibawa, nanti lama-lama HP dibawa. Jadi di dalam kubur nanti mungkin bisa WhatsAppan nanti. Nah, jangan seperti itu. Bukannya kita harus melaksanakan yang demikian. Bagaimana harta supaya bisa dibawa mati? Caranya itu adalah dengan diinfakkan, dengan dimanfaatkan seraya melaksanakan hal kebaikan. Kita punya tanah misalnya, ada yang membutuhkan pembangunan masjid kah atau lembaga-lembaga diniyah, itu mesti diwakafkan. Kita bisa mewakafkannya. Kita berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa kita. Itu juga bagian dari memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Sekarang coba sebelum kita wafat, ini renungan aja lah buat kita ya. Sebelum kita wafat ini, kita pernah mungkin mendengar kisah ada seorang tukang pacul, tukang cangkul. Aduh ya Allah, ini ngeri ya sebetulnya ya kisah ini. Dia dihujani oleh malaikat ini pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi hanya karena urusan cangkul, Pak. Kenapa demikian? Karena ternyata setelah diselidiki, 9 cangkulnya yang dimilikinya ini ternyata tidak dia pakai untuk mencangkul. Dia sia-siakan saja di rumah. Dia pakai cangkul yang lain mungkin, tapi 9 cangkul yang satunya lagi dia tidak pakai, sehingga menghambat dia mendapatkan kenikmatan kubur dan menghambat dia mendapatkan kenikmatan surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu urusan cangkul. Sekarang urusan ketika kita di rumah ini, apa yang kira-kira ada di rumah kita sekarang? Coba diteliti oleh kita. Jangan-jangan ada baju yang lama sekali kita sudah simpan sekian lama, ternyata baju itu masih layak pakai, tapi ternyata baju itu tidak kita manfaatkan, misalnya begitu, ya, tidak kita manfaatkan itu baju. Jadi sehingga nantinya itu akan menghambat kita untuk masuk surga Allah, menghambat Allah untuk bertemu dengan kita. Allah tidak mau bertemu dengan kita karena ternyata kita termasuk orang-orang yang wayamna'unal ma'un. Kalau dalam Al-Quran itu ya, surah Al-Ma'un itu, salah satu orang yang mendustakan agama cirinya adalah enggan menolong dengan barang-barang yang berguna bagi saudara-saudaranya. Perhatikan ya, kita istighfari. Saya sebutnya ngeri ya kalau ingat-ingat ke sana. Jangan-jangan nanti kalau saya sudah mati, nanti saya sudah Allah wafatkan, tiba-tiba di rumah saya ini masih ada barang yang tidak berguna, yang belum saya keluarkan, yang belum dimanfaatkan. Kita punya tas mungkin,
tas ini sudah lama tidak terpakai, kita sibuk dengan barang-barang yang lainnya. Kita punya ya tadi baju, atau kita juga punya mungkin di rumah ini ada sapu, atau mungkin yang punya motor berlebih. Ya, seringkali ada sebuah motor dipakai terus-terusan, tapi ada sebuah motor lagi di rumah kita yang selalu dipajang. Alasannya apa? Ah, sayang kalau dipakai. Apalagi jalan di Porang ini repot kalau musim hujan, cuma motor-motorin motor aja misalnya. Ya. Nah, terakhir kita merenung lagi, Pak. Ya. Kematian ini sangat-sangat dekat dengan kita. Sekarang yang wafat ini adalah Ibu Jumisa binti Sanab. Boleh jadi malam ini adalah malam terakhir taklim kita. Boleh jadi malam terakhir ini adalah malam tempat kita mengaji di rumah ini, di Sohibul Hajat ini atau di Ahli Musibah ini adalah malam terakhir kita. Boleh jadi besok pagi, ya, kalau sekarang kita yang kita yang mentakziahi orang, besok pagi kita yang ditakziahi orang, jangan-jangan begitu. Nah, jadi janganlah lagi-lagi kita terlena dengan yang namanya hijau ranaunya dunia. Bukan berarti tidak boleh menikmati dunia. Silakan nikmati dunia, tapi hanya sekedar untuk menungganginya sebagai fasilitas ibadah. Jangan terlena dengan dunia. Dunia tidak akan lama. Jadikan dunia ini sebagai sarana untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon banyak-banyak dimaafkan, dan semoga tausiah yang singkat ini dapat mengunjam dalam hati sanubari saya dan juga kita semua. Saya Abi Hilman mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya ini Al-Fakir, seorang tunanetra, hanya pandai untuk menyampaikan sesuatu begini saja seadanya, itu pun. Jadi mudah-mudahan ya orang seperti saya yang banyak kelemahan ini saja sudah berusaha untuk sekuat tenaga habis-habisan untuk menghindari segala macam keburukan ya Pak ya. Walaupun kata orang saya sudah bebas dari hisab mata ya katanya. Tapi ternyata saya masih merasakan dosa-dosa dari telinga, dari mulut, dari segala macam, dari tangan, dari kaki. Ini kok kayaknya masih banyak dosa gitu Pak. Saya ini masih banyak dosa. Nah, bagaimana dengan para Bapak Ibu semua, tuan-tuan sekalian yang memiliki kesempurnaan lah boleh dikatakan dalam panca inderanya. Allah kasih kesempurnaan. Nah, sudah saatnya lah kita ini manfaatkan kesempurnaan panca indera ini. Yang tadinya mungkin betah untuk selalu nonton TV, nah sekarang betahlah untuk mentadabbur Al-Quran. Yang tadinya kuping kita ini mungkin senang-senang dengan musik berlebihan ya. Ayolah sekarang senang-senanglah dengar tausiah. Nah, ini dikasih tausiah mungkin sebentar aja kita kaki sudah gak kuat, dipegal banget ini. Apalagi malam ini sudah mulai lapar lah, bagaimana lah ini kan. Ngantuk-ngantuk lagi. Jujur saya tadi pas lagi Yasin Tahlil ada ngantuk juga karena ada kelelahan ya. Tapi insya Allah lebih baik kita memaksakan diri ketika ngantuk-ngantuk dalam keadaan di majelis taklim di Raudhah min Riyadhil Jinan, di taman-taman surga. Lebih enak kita ngantuk di sini daripada kita terkantuk-kantuk di depan TV sambil nonton Persib ya Pak ya, nonton bola maksudnya, atau nonton yang lain begitu. Saya kenal bola sama Persib Pak, malu dari Bandung. Persib no aing ya, saya kenalnya sama Persib Pak. Nah, yang lain-lain soalnya mungkin nggak tahu saya, mungkin kalah lah yang lain-lainnya. Pokoknya menang Persib itu lah. Nah, jadi apa? Masuk Persija. Nah, jadi saya mohon maaf Pak ya. Mungkin kita lebih enak, bukan mungkin ya, pasti kita lebih mantap kalau ngantuk-ngantuk di majelis taklim atau ngantuk-ngantuk dengarkan murotal Quran gitu Pak, lebih enak. Walaupun niatnya jangan supaya datang ngantuk, jangan Pak ya. Tapi kita niatkan untuk ibadah lebih baik begitu daripada depan TV, daripada depan musik ya. Ngantuk-ngantuk. Bagaimana kalau kita ngantuk-ngantuk dengar yang tidak manfaat, tiba-tiba Allah matikan kita Pak? Kan ngeri Pak. Bagaimana kalau kita lagi main gap, banting, plok, mati kita? Bagaimana? Kan ngeri itu Pak. Ya kan? Kalau kita kan pengennya wafat itu kan husnul khatimah. Kan itu yang paling penting Pak. Wafat tuh husnul khatimah tuh udah paling mantap dah, paling enak. Yang paling utama tuh wafat itu bisa husnul khatimah. Itu yang paling pas. Bagaimana caranya supaya wafat itu husnul khatimah? Ya selama hidup ini kita lambai dengan yang aktivitas yang baik-baik. Banyak Pak orang yang nantang-nantang, nanti aja lah kalau sudah nyawali kerongkongan baru saya ngomong la ilaha illallah, kan pasti masuk surga. Ngomong la ilaha illallahnya masuk surga, nanti saya wah bahaya Pak, nantang-nantang. Biarinlah saya mampir-mampir ke neraka, toh nanti ujung-ujungnya ke surga juga. Biarinlah saya misalnya diam-diam di neraka dulu sebentar gitu, nanti juga saya ketemu artis enak di neraka, wah nantang.
Banyak yang nantang kayak gitu, Pak, artis kayak si kita Mirzani lah segala macam. Nantang-nantang itu. Berani dia. Padahal sedetik jangankan sedetik di neraka ya. Lihat atau mencium atau mendengar mencium aroma neraka, melihat gerak api neraka dari kejauhan saja, atau mendengar geraman api neraka, itu kita tidak akan kuat. Maka mari sama-sama kita berlindung kepada Allah dengan berusaha supaya kita wafat bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Kurang lebih mohon maaf dan semoga bermanfaat. Ila liqa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.